Ya teman-teman semua, jadi video kali ini kita akan membahas tentang ini ya, understand your audience. Ini sebenarnya salah satu fundamental kalian ketika mau belajar digital marketing atau sebagai social media spesialis atau sebagai business owner juga, bahwa kalian tuh harus memahami audiens kalian tuh seperti apa. Contoh paling gampang ya, yang pertama itu adalah demografi ya, misalnya kayak umur berapa, pekerjaannya apa dan lain-lain. Tapi setelah gua pelajarin lebih dalam ya teman-teman ya, sebenarnya yang perlu kalian pahami itu adalah dari audiens kalian itu adalah problemnya itu sebenarnya apa gitu, masalah mereka itu apa sih gitu, kebingungan mereka itu apa sih gitu. Nah, kenapa kok ini penting? Karena gini, ketika kalian punya masalah pasti ada juga orang lain di luar sana yang punya masalah yang sama gitu. Contoh paling gampang itu adalah Gojek dulu. Ketika Gojek dulu itu nih ya, Gojek kan itu awalnya dulu kan orang si ownernya sendiri itu kan mau pindah kemana bingung, terus mau taksi juga mahal, harus ngetem dulu atau harus nyari dulu. Jadi ini dia dicariin sama si Gojeknya ini awalnya. Nah, satu masalah ini ternyata dia ngelihat masalah itu juga di seluruh Indonesia gitu. Jadi ketika satu masalah dia punya dan dia concern di situ, ternyata juga diconcerni sama semua orang yang lain. Jadi ternyata relate gitu. Ini juga sebenarnya sama kayak problemnya di tren kemarin di kesenjangan sosial. Itu kan sebenarnya kesenjangan sosial itu kan problem tiap orang ya. Nah, ternyata problem itu tuh besar juga di yang lain gitu. Contohnya kayak mau mancing, mancing apa? Mancing sanyo. Nah, ternyata banyak juga orang di luar sana yang mancing sanyo juga. Jadi itu pentingnya kalian memahami masalah dari audiens kalian. Kalau misalnya mereka nggak punya masalah, kalian nggak bisa menyelesaikan sesuatu atau solving masalahnya mereka, dan kita nggak bisa jualan sesuatu gitu. Contohnya kayak misalnya ya skincare, masalahnya apa? Entah berjerawat, apakah kering. Nah, itu adalah salah satu celah untuk menjual barang kalian gitu. Nah, ini gua kasih contoh aja gua sendiri ya teman-teman. Jadi market gua tuh kan kalau di TikTok sebenarnya job seeker ya. Ya, yang menonton gua juga job seeker. Tapi ternyata teman-teman gua yang udah kerja pun itu juga kena juga gitu. Jadi kena FYP ya maksudnya ya. Jadi karena gua punya market job seeker, ini harus spesifik ya teman-teman ya. Kalau kalian bilang, Kak tapi aku mau jualan ke semua orang, nggak ada produk yang untuk semua orang. Bahkan air pun itu nggak semua orang mau beli. Kan air kan yang beli orang tua kalian. Kalau misalnya air di rumah gitu atau air masak gitu, kan yang beli orang tua kalian, bukan kalian kan. Gitu. Jadi kalian harus sespesifik mungkin ketika menentukan siapa market kalian atau market dari sosial media kalian yang kalian buat. Nah, masalahnya apa sih job seeker ini? Ini gua buatin banyak banget. Bingung mulai karir, bingung cari loker, bingung ikut RBB atau PNS. Ini harus kalian buat sedalam mungkin ya. Sebanyak mungkin, sedalam mungkin. Bingung jelasin ke orang tua, bingung mulai dari mana. Bukan memulai karir ya, tapi mulai dari mana aja bingung gitu. Atau bingung mulai bootcamp yang bagus gitu. Jadi start from kebingungan biasanya kalau masalah itu ya. Nah, tipsnya untuk nyari ini dari mana teman-teman? Kalian bisa cari aja nih. Cari di kolom komentar kompetitor. Jadi misalnya orang yang sama, entah itu HR, kalau gue sendiri ya, entah itu HR atau orang yang udah branding duluan, kalian cari di kolom komentar. Oh, ternyata ada orang yang bingung nih tentang ini. Kalau ada orang yang bingung tentang ini, pasti di luar sana juga ada banyak orang yang bingung gitu. Bahkan banyak juga yang mulai DM kayak, Kak ini caranya gimana ya. Nah, itu juga salah satu kebingungan atau problem. Itu harus kalian jawab. Pertanyaannya, kenapa kok kita harus mencari ini semua? Karena kalian tuh bisa mulai konten atau membuat konten dari sini. Jadi kalian nggak bingung mengidekan konten, gue mau bikin konten apa ya hari ini ya. Nah, kalian udah nggak bingung lagi karena kalian udah membangun dari sini gitu. Nah, selanjutnya adalah inilah jenis konten teman-teman. Jenis konten yang bisa kalian usahakan untuk membuat. Jadi misalnya jenis kontennya ada berapa ya? Contohnya kayak edukasi, motivasi, entertainment, dan reverse engineering. Maksudnya edukasi ini misalnya nih kayak bingung cari loker, edukasinya gimana? Kalian jelasin cari loker itu seperti A, B, C, D, E. Kayak gua jelasin kalau misalnya di LinkedIn kalian bisa follow HR-nya atau connect HR-nya. Itu salah satu edukasi. Kalau motivasi, kalian lebih ke sebenarnya mengafirmasi perasaannya orang-orang, contohnya ya. Jadi perasaannya orang tuh sulit ya, emang sulit sih cari RBB itu sulit banget gitu. Sesulit itu emang ikut RBB atau ikut jadi PNS gitu. Itu salah satu contoh gitu. Terus entertainment simple, kalian bikin JJ aja tentang salah satu problem di sini itu juga bisa gitu. Jadi enjoy aja masalahnya kayak gitu tuh, enjoy aja gitu. Terus reverse engineering malah jadi kayak malah makin dimaki-maki tuh. Misalnya kalian bingung mulai dari mana, gua maki kalian atau gua memarah-marahin kalian,
kayak gitu aja nggak bisa. Nah, itu salah satu contoh ya, satu contoh konten. Jadi terserah kalau misalnya kalian merepresentasikan brand ya berarti lebih ke edukasi atau motivasi atau entertainment aja juga nggak apa-apa. Ini nanti contoh-contoh ini aja contoh-contoh konten ya. Ketika kalian nanti makin jago, makin banyak, itu akan semakin beragam lagi gitu. Karena ya ke depan itu yang namanya behavior orang itu pasti akan berubah dan kita mengikuti behaviornya orang gitu teman-teman. Ini benar-benar harus kalian deep dive dulu ya ketika kalian mau membuat sebuah branding, personal branding atau kalian nge-marketingin produknya orang gitu. Ini masalahnya orang tuh apa sih gitu. Misalnya orang diabetes, masalahnya orang diabetes tuh apa sih? Ketika misalnya orang yang bercerai, masalahnya orang yang bercerai itu apa sih gitu. Orang yang parenting yang buruk tuh masalahnya apa sih? Kunci inti masalahnya itu di mana sih gitu. Itu kalian harus paham gitu, oke? So itu aja buat video kali ini, see you next video.